Shin Tae-yong berkomitmen menjunjung wakil Liga 1 sebagai starter di Timnas Indonesia, langkah berani yang mengguncang dunia sepak bola. Yes, alhamdulillah terkabul. Surat PSSI membuahkan hasil. Wasit Ahmed Alkaf dihukum karena menyabotase kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Bahrain. Berikut ini fakta benarnya. Breaking news, cedera yang tak kunjung sembuh, Jordi Amat akhirnya dipulangkan dari Timnas Indonesia menuju Malaysia. Kesempatan emas Timnas Indonesia menghadapi Cina yang terkendala di kandang untuk merebut 3 poin perdana. Mengapa supporter FC Twente kecewa dengan debut Mas Hilgers di Timnas Indonesia? Ini alasannya. Media Cina terkaget-kaget dengan ambisi Timnas Indonesia raih 15 poin demi tiket Piala Dunia 2026, pernyataan berani dari Erick Thohir. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Penyerang Timnas Indonesia beri isyarat oleh Romani jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi jadi WNI. Simak baik-baik penjelasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Shin Tae-yong berkomitmen menjunjung wakil Liga 1 sebagai starter di Timnas Indonesia, langkah berani yang mengguncang dunia sepak bola. Pelatih legendaris Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan dengan selalu menyertakan wakil dari Liga 1 sebagai starter dalam setiap pertandingan Timnas. Di tengah hiruk-pikuk kontroversi seputar pemain naturalisasi dan bakat luar negeri yang menghiasi skuad, Shin Tae-yong tetap memusatkan perhatian pada talenta luar biasa yang ada di Liga 1. Seakan menegaskan bahwa kualitas dapat ditemukan di dalam negeri sendiri. Keputusan berani ini mulai terlihat sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana Shin dengan tegas memilih untuk menurunkan representasi Liga 1 meskipun banyak pemain luar dan pemain keturunan yang lebih berpotensi masuk dalam skuad. Hingga kini, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, pelatih asal Korea Selatan itu tetap teguh pada prinsipnya untuk menyertakan pemain Liga 1 sebagai starter. Bahkan di tengah kehadiran bintang-bintang luar negeri seperti Jay Itzes, Tom Haye, Calvin Verdong, dan Maarten Paes. Dalam 3 laga yang telah dijalani di putaran ketiga ini, Shin Tae-yong telah mencatatkan nama-nama wakil Liga 1 sebagai starter. Penampilan mereka memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Contohnya saat menghadapi Arab Saudi, Witan dan Rizky Ridho tampil menonjol. Ridho menunjukkan permainan yang solid, sedangkan Witan memberikan operan kunci sebelum gol kontroversial antara Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen. Di laga melawan Australia, Rizky Ridho sekali lagi dipercaya sebagai starter dan sukses menjaga gawang dari kebobolan. Pada pertandingan terakhir melawan Bahrain, Malik Rizaldi mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya. Meskipun mengalami cedera akibat benturan di awal laga, Malik berhasil memberikan kontribusi besar saat menciptakan gol pertama Timnas Indonesia. Ia mengirimkan bola dari sisi kanan kepada Ivar Jenner, yang kemudian mengumpan ke kotak penalti sebelum bola jatuh di kaki Ragnar Oratmangoen yang memperdaya kiper Bahrain. Menjelang laga keempat putaran ketiga melawan Cina pada Selasa, tampaknya peluang Shin Tae-yong untuk tetap menurunkan representasi Liga 1 sebagai starter sangat besar. Namun, siapa yang akan ditunjuk tetap menjadi misteri, karena pelatih yang penuh kejutan ini dikenal dengan strategi tak terduganya. Prinsip yang dipegang Shin Tae-yong ini mungkin menjadi strategi jitu untuk meningkatkan nilai para pemain Liga 1. Mengingat Liga 1 adalah kasta tertinggi sepak bola Indonesia, jelas bahwa semua jalan mengarah ke Timnas. Shin Tae-yong pernah mengungkapkan pintu Timnas Indonesia selalu terbuka untuk para pemain Liga 1, menunjukkan bahwa ia senantiasa memantau perkembangan di kompetisi domestik. Pastinya akan dipantau terus Liga 1, ujarnya pada akhir September lalu. Jika ada pemain baru yang bagus, pintu Timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, tambahnya menunjukkan harapannya akan kemajuan para pemain muda. Namun, Shin juga menegaskan pentingnya peningkatan level Liga 1.
Saya cukup puas dengan peran PSSI dan dukungan dari mereka, katanya pada bulan Agustus lalu. Namun berkali-kali saya sampaikan Liga Indonesia harus lebih kuat, agar karakter timnas Indonesia juga bisa ditopang oleh level kompetisi. Jadi itulah beberapa perubahan yang sangat diperlukan. Dengan semangat juang yang membara, Shin Tae-yong bertekad membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Yes, alhamdulillah terkabul. Surat PSSI membuahkan hasil. Wasit Ahmed Alkaf dihukum karena menyabotase kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Bahrain. Berikut ini fakta benarnya. Dalam sebuah pengumuman yang mengguncang dunia sepak bola, wasit Ahmed Alkaf resmi dijatuhi hukuman karena aksi mencengangkan yang merampok kemenangan timnas Indonesia dari tangan Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pengadil kontroversial asal Oman ini terpaksa menanggalkan jabatannya untuk memimpin laga Al Ain melawan Al Hilal Arab Saudi pada lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025 yang dijadwalkan pada Senin, 21 Oktober 2024. Sumber terpercaya dari Oman, Info Sports, mengungkapkan informasi mengejutkan melalui akun X-nya, Info_Sports 2, yang menyatakan bahwa Ahmed Alkaf tidak mendapatkan izin untuk mengatur jalannya pertandingan yang dipenuhi harapan tinggi tersebut. Namun hukuman ini diprediksi hanyalah awal dari rentetan sanksi yang lebih berat jika AFC bersikap adil dan objektif dalam menanggapi situasi ini. PSSI sebagai perwakilan Indonesia sudah melayangkan protes keras kepada AFC terkait keputusan kontroversial Alkaf yang memberikan tambahan waktu yang dianggap merugikan timnas Indonesia dalam laga tersebut. Sejak Jumat 11 Oktober 2024, PSSI tak henti-hentinya melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Namun dalam laporan yang disampaikan oleh New Straits Times, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor John, menegaskan bahwa ia belum menerima surat protes dari pihak AFC. Ia bahkan meminta PSSI untuk mengajukan protes dengan lebih terperinci agar masalah ini bisa dianggap serius. Kami butuh penjelasan dari PSSI mengenai keluhan yang disampaikan. Apakah itu terkait performa wasit, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami telah menerima banyak laporan, tetapi keluhan tersebut harus dijelaskan dengan rinci, ungkap Datuk Seri Winsor John, sebagaimana dilansir Okezone. PSSI pun tidak tinggal diam menyikapi pernyataan Sekjen AFC tersebut. Arya Sinulinga, perwakilan PSSI, menegaskan bahwa mereka telah mengajukan protes pada hari pertandingan dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi pada 11 Oktober 2024, bahkan sampai ke FIFA. Pada tanggal 11, kami kirimkan lagi ke FIFA. Selain itu, kami juga mempertanyakan kenapa wasit yang ditugaskan berasal dari Asia Barat dan Middle East. Kami telah mengirimkan semua dokumen terkait dan konfirmasi sudah diterima, jelas Arya Sinulinga melalui akun Instagramnya. Dengan situasi yang semakin memanas, publik semakin penasaran mengenai hukuman selanjutnya yang akan dijatuhkan oleh AFC kepada Ahmed Alkaf. Apakah mereka akan berani melarang Alkaf untuk memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup? Semuanya kini tergantung pada keputusan yang akan diambil oleh AFC, dan penggemar sepak bola di Indonesia menunggu dengan penuh harap dan rasa ingin tahu. Breaking news, cedera yang tak kunjung sembuh, Jordi Amat akhirnya dipulangkan dari timnas Indonesia menuju Malaysia. Dalam berita yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia, bek tangguh timnas Indonesia, Jordi Amat, dipastikan tidak akan tampil dalam laga krusial melawan Cina pada Selasa. Kabar ini semakin memperkuat ketidakpastian seputar kondisi fisiknya yang belum pulih dari cedera. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, dalam program Kabar Siang di TV One pada hari Senin 14 Oktober 2024. Jordi Amat yang berusia 31 tahun telah mengalami cedera yang kambuh saat pertandingan melawan Bahrain.
Perlu saya sampaikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi bugar dan baik kecuali Jordi Amat, ungkap Soemarji. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin, tambahnya menciptakan gelombang keprihatinan di kalangan para penggemar. Bek berbakat ini telah secara terbuka mengumumkan bahwa dia merasakan cedera saat melawan Bahrain, di mana ia terpaksa digantikan oleh Rizky Ridho di awal babak kedua. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit, seru Jordi di akun Instagramnya. Saya kembali merasakan ketidaknyamanan di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik, harapnya mencerminkan perasaan frustrasi yang mendalam atas situasinya. Soemarji juga mengungkapkan bahwa mereka akan terus memantau kondisi Jordi. Pada menit ke-40 saat melawan Bahrain, Jordi memberitahu bahwa cederanya kambuh lagi, lanjut Soemarji. Makanya, pada babak kedua, dia diganti Rizky Ridho. Kami masih menunggu kabar dari dokter timnas Indonesia untuk mengetahui apakah dia bisa bermain atau harus absen melawan Cina. Namun hari ini keputusan tegas diambil dan Jordi Amat dipastikan belum pulih dari cederanya. Dia akan dipulangkan ke Malaysia untuk kembali bergabung dengan klubnya, Johor Darul Takzim, di mana ia akan melanjutkan proses pemulihan. Tim dokter telah mengonfirmasi bahwa mantan bek Swansea City ini tidak bisa berlatih baik hari ini maupun besok menjelang pertandingan. Dan kemungkinan hari ini ia akan kembali ke klub untuk mempercepat proses penyembuhannya, jelas Soemarji. Saya telah berkoordinasi dengan klubnya agar Jordi dibantu untuk MRI dan penanganan lainnya. Kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan latihan hari ini dan besok, maka diputuskan untuk memulangkan Jordi ke klub, tambahnya. Dengan kepulangan Jordi Amat, skuad timnas Indonesia kini berkurang menjadi 26 pemain menjelang laga melawan Cina. Namun nantinya akan ada 3 pemain yang tidak masuk dalam daftar skuad pertandingan sesuai regulasi yang mengizinkan hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan. Meskipun demikian, harapan dan semangat tim tetap tinggi untuk menghadapi tantangan besar ini. Kesempatan emas timnas Indonesia menghadapi Cina yang terkendala di kandang untuk merebut 3 poin perdana. Dengan semangat yang membara, timnas Indonesia bersiap untuk menembus batas dan meraih kemenangan perdana mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah catatan kurang cemerlang Cina saat berlaga di kandang, ini bisa menjadi peluang emas bagi skuad Garuda untuk mengamankan 3 poin berharga. Cina di bawah arahan pelatih Branko Ivankovic akan menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertandingan kandang kelima bagi mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan catatan buruk mereka di kandang membuat mereka berada di bawah tekanan besar. Dalam 4 laga sebelumnya di kandang, Cina hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Momen gemilang mereka tercatat saat mereka menghancurkan Singapura dengan skor mencolok 4-1 di mana Wu Lei menonjol dengan mencetak 2 gol. Namun, kegagalan untuk merebut kemenangan di laga-laga lainnya, termasuk kekalahan tragis 0-3 dari Korea Selatan dan 1-2 dari Arab Saudi dengan hanya 10 pemain di lapangan, menunjukkan bahwa mereka sangat rentan di kandang sendiri. Sebelum menghadapi Indonesia, Cina harus menelan pil pahit setelah kalah 3 kali beruntun dalam 3 laga pertama ronde ketiga, membuat mereka tertekan dan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Momen ini tentu saja harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana di markas lawan. Dengan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia harus tampil agresif dan memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh skuad Cina. Pertanyaan yang menggantung adalah, mampukah pasukan Shin Taeyong memanfaatkan momentum ini dan keluar sebagai pemenang di markas Cina? Semoga keberanian dan tekad mereka membawa hasil positif. Mengapa supporter FC Twente kecewa dengan debut Mads Hilgers di timnas Indonesia? Ini alasannya. Penyebab kekecewaan supporter FC Twente terhadap debut Mads Hilgers saat timnas Indonesia melawan Bahrain akhirnya terungkap. Mereka menilai Hilgers melakukan sejumlah kesalahan.
Hilgers bermain penuh selama laga antara Timnas Bahrain dan Timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Manama, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. Menurut akun Instagram resmi Timnas Indonesia, statistik Hilgers cukup mengesankan. Ia mencatatkan 8 kali menang duel, 4 kali menang duel udara, dan 3 kali sapuan. Selain itu, Hilgers berhasil melakukan 5 tackle dan 1 assist untuk gol Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 23 tahun ini juga mengirimkan 25 umpan akurat selama 90 menit. Walau data statistiknya terlihat bagus untuk ukuran pemain Timnas Indonesia, penggemar FC20 tetap merasa tidak puas dengan performa Hilgers. Mereka menganggap penampilannya belum memenuhi ekspektasi. Bek yang memiliki darah Manado ini dinilai beberapa kali melakukan kesalahan yang merugikan tim, termasuk menerima 1 kartu kuning. Banyak kesalahan tidak perlu yang ia lakukan. Hilgers perlu lebih banyak pengalaman dan itu akan datang seiring waktu, tulis salah satu warganet di akun Instagram @20. Saat ini Hilgers memang menjalani musim yang baik, tetapi dia seringkali bermain terlalu ceroboh. Kartu yang diterimanya tidak diperlukan. Ia harus menghilangkan kesalahan tersebut dari permainannya, tulis warganet lainnya. Saya rasa ia membuat terlalu banyak kesalahan dan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, tambah warganet lain. Kini semua mata tertuju pada Hilgers untuk melihat apakah ia dapat memperbaiki penampilannya. Diperkirakan, ia akan kembali menjadi starter dalam laga matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Cina dan Timnas Indonesia pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 7 malam di Qingdao. Media Cina terkaget-kaget dengan ambisi Timnas Indonesia raih 15 poin demi tiket Piala Dunia 2026, pernyataan berani dari Erick Thohir. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Media asal Cina Sohu memberikan sorotan tajam terhadap ambisi Timnas Indonesia yang membidik raihan 15 poin demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka menilai target ini tergolong sangat berani. Pernyataan yang mencolok datang dari Ketua Umum PSSI. Erick Thohir targetnya adalah memenangkan 2 laga melawan Cina dan finish sebagai runner-up dengan 15 poin. Demikian bunyi judul artikel yang ditulis oleh Sohu. Erick Thohir secara tegas mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia memerlukan 15 poin untuk memastikan posisi sebagai runner-up grup C yang akan menggaransi tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah kesempatan setelah laga Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024, ia menyatakan, "Kalau kita ingin lolos kualifikasi, mungkin kita bisa di peringkat kedua. Kita membutuhkan 15 poin," ungkapnya. Seperti yang dilansir oleh Okezone dari akun Instagram Erick Thohir, Erick Thohir. Untuk mencapai target 15 poin tersebut, Timnas Indonesia harus meraih tambahan 12 poin, mengingat mereka hanya mengoleksi 3 angka dari 3 pertandingan sebelumnya. Dengan 7 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tambahan 12 poin itu menjadi sebuah keharusan. Pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Cina pada matchday keempat grup C yang akan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama Erick Thohir berharap timnya bisa meraih kemenangan di laga ini. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan tekanan kepada Timnas Cina. Mereka sangat percaya diri karena diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi, tambah Sohu. Sementara itu, harapan masyarakat Cina untuk melihat tim nasional mereka tampil di Piala Dunia 2026 mulai memudar. Setelah skuad asuhan Branko Ivankovic mengalami performa buruk di 3 laga awal grup C. Mereka secara berurutan kalah telak dari Jepang dengan skor 0-7, dipermalukan Arab Saudi 1-2, dan ditaklukkan Australia 1-3. Kini pertanyaannya adalah, akankah Timnas Indonesia ikut mempermalukan Cina seperti yang dilakukan oleh Timnas Jepang dan tim lainnya?
Penyerang timnas Indonesia beri isyarat oleh Romagnoli jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi jadi WNI. Simak baik-baik penjelasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen telah memberikan sinyal kuat bahwa Ole Romagnoli mungkin menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini terungkap ketika Ragnar meninggalkan komentar penuh makna dengan kata him yang artinya dia di salah satu unggahan Ole Romagnoli di Instagram @oleromagnoli. Komentar tersebut langsung mendapat respon positif dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia dengan banyak yang berharap agar Ragnar Oratmangoen terus menggoda Ole Romagnoli untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Rayu bang supaya join Garuda, tulis akun @0menit, sementara akun @garudanusantara_official menambahkan, "Ayo Wak Haji, kami percaya kamu agen yang hebat." Kedekatan antara Ragnar Oratmangoen dan Ole Romagnoli sangat jelas karena keduanya pernah berjuang bersama di NEC Nijmegen. Harapan besar pun muncul bahwa Ragnar Oratmangoen bisa meyakinkan Ole Romagnoli untuk memberikan kontribusinya bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain juga telah bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk oleh rekan-rekan mereka. Contohnya Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang merupakan mantan pemain timnas Belanda U21, pernah dibujuk oleh Maarten Paes. Ketika Kevin Dix secara resmi diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain timnas Indonesia berikutnya, Maarten Paes menyambutnya dengan kata akhirnya. Selain itu, ada juga Calvin Verdonk yang berhasil meyakinkan Mees Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Calvin dan Mees sebelumnya bermain dalam satu tim di FC Twente, di mana Calvin berstatus sebagai pemain senior, sedangkan Mees masih bermain di level junior. Dengan harapan semakin banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini bisa membuat skuad Garuda semakin kuat dan membuka peluang lebih besar untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026.